Game for you. Oke, selamat pagi Kak. Pagi. Oke, selamat datang Kak Fami di konten KIM. Jadi dulu dong. ini adalah konten kedua kami dalam apa? Game for you. Iya, benar. Dan sekarang kita menghadirkan nih ada Mawapres Fakultas Keperawatan Universitas Jember tahun 2022. Tepuk tangan semuanya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan nih ke Kak Fahmi ya. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan dulu Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Wildana. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, angkatan 2020. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa berprestasi 1 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Agidatun Ayu Wulandari, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Jember, angkatan 2019. Di sini saya selaku juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat sarjana Fakultas Keperawatan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Aufa Azizah, bisa dipanggil Aufa. Mungkin kalau belum kenal, NIMku 2023 10101127. Aku sekarang di semester 4 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Untuk saat ini, aku sebagai juara 3 Mawapres Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya Kak ya. Siap. Oke, gimana sih perjalanan kakak untuk masuk ke FKUP UNED? Oke, Pertama. kalau diceritakan perjalanan saya gitu ya, ketika dalam proses masuk ke Fakultas Keperawatan ini itu panjang sekali, namun saya mencoba untuk merangkumnya gitu ya. Dimulai dari waktu pertama kali lulus di SMA, itu saya langsung berpikir untuk masuk di ranah kesehatan gitu. Namun ya seperti yang kita ketahui, kemauan kita kadang tidak sesuai dengan takdir gitu ya. Alhasil saya coba mendaftar di SBMPTN sebanyak 3 kali, emang nggak tahu diri ya. Sebanyak 3 kali. Di situ saya gagal di pilihan pertama saya. Selanjutnya di tahun ketiga, di mana itu tahun terakhir saya ketika mendaftar di SBMPTN itu, saya kan gagal di yang terakhir itu. Nah, dari situ saya sudah mulai hopeless, sudah tidak ada harapan lagi, sudah nggak mau di dunia pendidikan, sudah mau kerja, sudah mau bisnis gitu ya. Alhasil waktu itu terjadi cekcok sama orang tua, bla 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 gitu ya. Namun Tuhan berkata lain. Di situ ada teman saya, teman SMA. Pada waktu itu teman saya ini belum tidak akrab gitu, bisa dibilang agak jauh lah gitu. Namun di situ teman saya itu langsung memberikan brosur UNED, SBMPTBR atau Mandiri UNED melalui WA waktu itu ingat sekali, habis sholat maghrib gitu ya. Nah itu kirim langsung, chatnya itu gini, Mi boleh dicoba nih SBMPTBR Mandiri UNED gitu. Dan dari situ aku langsung menghubungi atau berbicara ke orang tua bahwasanya ada nih Mandiri, cuma orang tua menyarankan kalau pindah jurusan saja, jangan yang di awal, karena ya tahulah harganya sekian gitu ya. Hasil dari itu aku coba daftar langsung di keperawatan. Di samping itu juga aku daftar di salah satu universitas swasta yang ada di Jember, juga di keperawatan, dan akhirnya itu keterima di kedua-duanya. Namun orang tua menyarankan di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ya, sekian. Oke, gitu ya. Kalau emang jodohnya sama FKUP kayaknya ini ya. Ya udah bakal berakhir di sini gitu. Tapi sangat ini ya kayak sangat bangga menjadi mahasiswa Fakultas Keperawatan.
alhamdulillah untuk saat ini sangat bangga sekali ya. Keren banget Jadi nih. banyak banget prestasinya ya kan. Iya. Bener banget sampai bisa jadi mawapres loh. Kak Aufa, kalau boleh tahu saat ini Kak Aufa disibukkan dengan kegiatan apa saja sih Kak? Oke, untuk kesibukannya sendiri, aku saat ini di semester 4 ya, sebagai mahasiswa kesibukannya adalah belajar ya. Selain itu, untuk menyimbangi belajarnya sendiri, aku mengikuti beberapa perlombaan untuk mengisi waktu luang dan tentunya mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang diadakan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Jember itu sendiri. Selain itu juga, aku juga menyibukkan diri nih sama kegiatan-kegiatan atau organisasi di luar kampus, misalnya seperti BIMIKI. Jadi ada organisasi eksternal sama internal yang diikuti gitu ya Kak Ya, ya? benar banget. Kalau boleh tahu, organisasi yang diikuti apa saja nih Kak? Oke, di sini organisasi yang saya ikuti ada 2 ya. Nah, yang pertama itu di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya diberi amanah menjadi Wakil Presiden BEM FKAP periode 2022. Kemudian yang kedua itu sebagai Associate Editor di Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia. Pencapaiannya yang pernah diraih Kak Aufa sendiri itu apa saja nih? Ada salah satu pencapaian yang luar biasa buat aku itu di tahun 2021, di mana itu mendapatkan silver medal yang dilaksanakan di Iran, dan itu cukup luar biasa dari aku. Dan untuk nasionalnya sendiri, pencapaian tertingginya itu lomba terakhir, khususnya bersama partner saya sebelumnya, itu menjuarai juara 1 esai di Spectacular Nursing Festival yang diadakan oleh Universitas Airlangga. Sejauh ini suka dan duka apa yang dirasakan selama menjadi mahasiswa Fakultas Keperawatan? Untuk dukanya sendiri sama seperti mahasiswa lainnya, yaitu tentunya kita semua kan suka santuy gitu ya, santai gitu. Tentunya tugas-tugas yang banyak itu terkadang membuat kita sedikit sedih gitu ya. Apalagi ditambah kita mengikuti organisasi, lomba dan juga lain-lain. Tentunya seperti itu. Dan juga dukanya di mana itu ketika kita jalan di tengah masyarakat itu kadang kita salah panggil gitu, kita dipanggil Pak Dokter gitu, itu buat saya sedih gitu, karena ya seperti itulah. Untuk sukanya sendiri banyak sekali sukanya, dimana di sini saya bisa belajar untuk bagaimana berkomunikasi, karena seperti yang kita ketahui perawat itu lebih fokus pada komunikasi dengan klien gitu, dimana awalnya saya merupakan anak yang introvert, di sini saya mulai belajar untuk berbicara di depan bersama orang lain dan juga di depan masyarakat seperti itu. Dan juga Fakultas Keperawatan ini juga sangat mendukung mahasiswanya untuk berprestasi lebih baik lagi seperti itu. Jelaskan secara singkat Kak, mungkin sebenarnya apa sih Pilmapres itu dan tahapannya itu terdiri dari apa saja Kak? Oke, jadi Pilmapres atau disebut dengan pemilihan mahasiswa berprestasi di Fakultas Keperawatan Universitas Jember itu sendiri, itu memilih salah satu dari jumlah mahasiswa di Fakultas Keperawatan Universitas Jember itu untuk mewakili fakultas ke universitas nantinya. Untuk alur dari Pilmapres itu sendiri, yang pertama adalah pengumpulan berkas, di mana pengumpulan berkas itu ada beberapa komponen yang harus dikumpulkan seperti GK atau gagasan kreatif, CO, capaian unggulan, video presentasi yang menggunakan bahasa Inggris, dan persyaratan lainnya. Setelah berkas tersebut sudah dikumpulkan, kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, di mana sesi selanjutnya ini adalah sesi wawancara atau tanya jawab bersama juri secara one-by-one gitu, tatapan-tatapan sama juri seperti itu. Persyaratan-persyaratan apa aja sih Kak untuk bisa ikut seleksi di Pilmapres ini? Oke, persyaratan kalau dari segi administrasi ya, yang sudah tertara di pedoman itu ada capaian unggulan, terus ada gagasan kreatif, ada poster gagasan kreatif, terus ada borang pendaftaran, sama video presentasi SDGs, Sustainable Development Goals itu. Untuk persyaratan non administratifnya itu ya yang pasti ada niat, kemudian tentukan tujuan, kepercayaan diri, doa, dan tawakal. Untuk selanjutnya, apakah menurut kakak itu untuk menjadi mawapres itu sulit? Ini pertanyaan gimana ya? Menurut aku pribadi untuk menjadi mawapres itu sangat sulit ya, karena persiapannya cukup lama dan cukup banyak. Untuk aku pribadi itu mempersiapkannya
ya 1 tahun kemarin karena aku baru aktif di perlombaan itu di semester 2 kemarin. Jadi aku mempersiapkan itu dari lomba, dari penghargaan-penghargaan, pencapaian-pencapaian, ikut organisasi, kemahasiswaan dan lain sebagainya, dan juga mempersiapkan pelatihan bahasa Inggris biar nantinya lancar saat wawancara. Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah etika dan IPK karena itu yang paling penting, makanya itu dipersiapkannya dari jauh. Seperti itu. Oke, jadi dengan menjadi Mawapres itu apa aja sih Kak keuntungan atau benefit yang Kakak raih? Oke, karena baru kemarin gitu ya, saya merasakan banyak sekali manfaatnya, terutama ketika kita bertemu dengan para Mawapres yang ada di Universitas Jember. Itu kan dari berbagai fakultas gitu. Nah itu sebelum kita mulai berkompetisi atau berpresentasi nanti, kita ada pembekalan selama 2 hari. Nah di situ kita benar-benar dipertemukan gitu untuk berdiskusi dan belajar hal-hal lainnya seperti itu. Dimana kita jadi tahu nih, wah di sini ada dari fakultas ini pinter dalam public speaking, pinter dalam bahasa Inggris, pinter dalam gagasan kreatif dan lain-lain, sehingga kita di situ dituntut untuk bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Di situ lebih ke pressure-nya itu untuk menjadi lebih baik atau mengembangkan diri itu menjadi lebih baik itu sangat berasa gitu, sehingga kita benar-benar mau tuh dan tidak malas lagi untuk meningkatkan diri kita seperti itu. Motivasi terbesar Kak Wulan untuk ikut Pilmapres itu apa sih Kak? Oke, motivasi ini karena lebih dari ambil kesempatan ya, menantang diri sendiri gitu. Karena saya kan di tahun 2019 ini kan semester tua, nah itu kesempatan terakhir di tahun ini. Prinsip saya coba atau tidak sama sekali. Nah ini adalah kesempatan terakhir, saya berusaha semaksimal mungkin, tinggal tawakal aja, dan ternyata dapat, alhamdulillah. Wih, keren-keren. Selanjutnya, gimana sih Kak kesan dan pesan Kakak selama mengikuti seleksi Pilmapres? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesannya sendiri, di sini saya merasa sangat senang karena seperti yang katakan sebelumnya, berhubungan dengan benefit itu kita jadi banyak relasi, banyak teman gitu untuk bisa meningkatkan diri kita. Dimana dalam beberapa akhir ini saya juga sudah diajak dalam seperti beberapa lomba seperti itu, sehingga saya merasa wah saya berada pada lingkungan yang tepat seperti itu. Untuk pesannya sendiri, ini pesan untuk ini ya masyarakat dulu. Boleh Kak, ya adik-adiknya terutama yang menjadi the next Mawapres. Yang pengen jadi the next Kak Fahmi nih. Oke. Tentunya semua orang bisa gitu ya untuk menjadi Mawapres itu. Apalagi kalian yang langsung masuk nih di dunia fakultas, di dunia kuliah, berbeda dengan saya yang sudah menganggur beberapa tahun. Tentunya kalian mendapat kesempatan lebih banyak nih daripada saya, karena ketika kita masuk dunia perkuliahan itu mahasiswa itu bisa mengikuti sebanyak 3 kali untuk Pilmapres gitu. Nah pesan dari saya, kalian harus siapkan dari awal nih, terutama IPK prestasi itu dari awal sudah, dan juga organisasi kalian ikuti semua. Untuk alasan malas itu saya rasa semua orang punya rasa malas, namun bagaimana kita untuk mengatasi rasa malas tersebut? Kita semua punya waktu sebanyak 24 jam, dan yang berbeda itu bagaimana cara kita untuk menghabiskan waktu tersebut dengan baik. Pesan dan harapan Kakak nih buat Fakultas Keperawatan Universitas Jember untuk kedepannya apa nggih? Untuk pesan dan harapannya sendiri untuk Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini semoga tetap menjadi institusi keperawatan yang menghantarkan mahasiswa-mahasiswanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan menjadi nurse yang luar biasa. Wih, keren. Oke, terakhir nih Kak, pesan dan harapan Kak Wulan buat Fakultas Keperawatan. Oke, ini agak berat ya. Saya pernah membaca salah satu kutipan dari Ketua Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah itu Bapak Sutopo Purwonugroho. Itu pernah menyampaikan bahwasanya hidup itu bukan sekedar dari panjang pendeknya usia, tetapi seberapa besar kalian menolong orang lain. Nah maka dari itu mari kita menjadi pribadi yang bermanfaat, yang menebar kebermanfaatan. Tetapi di sini makna kebermanfaatan itu kan sangat luas ya, tergantung dari perspektif masing-masing setiap orang. Nah, menurut saya sendiri, nilai kebermanfaatan itu akan tercapai atau terrealisasikan dengan cara kalian itu aktif berorganisasi dan berprestasi.
karena dampaknya itu tidak hanya pada diri kalian sendiri, tetapi juga pada orang lain dan alma mater kita, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Wih, aplaus dulu. Oke, yang terakhir nih Kak, pesan dan harapan Kakak buat FKUP UNED apa nih? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengingat kejadian kemarin gitu ya, kegiatan Pilmapres itu kan merupakan kegiatan tahunan kita gitu ya. Kegiatan tahunan Menteri Pendidikan juga, dimana tentunya untuk acara Pilmapres itu bisa disiapkan lebih jauh lagi, karena kemarin itu sangat mepet sekali waktunya, sehingga kami mahasiswa dalam berkompetisi itu menyiapkannya benar-benar mepet, apalagi dibarengi dengan UAS seperti itu. Dan harapannya untuk kedepannya, untuk panitia FKUP dalam menyiapkan Pilmapres ini, harapannya lebih jauh lagi persiapannya gitu, sehingga nantinya karya yang dihasilkan juga persiapan dari mahasiswa seperti video, capaian unggulan dan lain-lain itu lebih maksimal lagi, sehingga nantinya ketika dikirim ke tingkat universitas kita lebih siap dan bisa bersaing dengan fakultas lainnya hingga menjadi mawapres utama di Universitas Jember. Terima kasih. Oke Kak, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan di Kim for You Part 2. Jawabannya benar-benar keren banget nih teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang nantinya ingin menjadi mawapres Fakultas Keperawatan. Oke, makasih banyak Kak Fahmi atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke Kak Ulfa, terima kasih banyak nih udah sharing-sharing juga, sekaligus kita bisa mengetahui tahapan-tahapan untuk menjadi seorang Pilmapres itu apa. Kak Ulfa, karena kita sudah berada di ujung acara, jadi mungkin bisa dicukupkan ya Kak Ulfa. Sekali lagi terima kasih. Mungkin next bisa ngisi lagi ya Kak ya ke konten kita. Siap. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Buat Kak Wulan terima kasih banyak, semoga sukses selalu ya. Terima kasih udah menjawab pertanyaan dari kita. Mungkin itu aja, terima kasih Kak Wulan. Oke, Udah, wassalamualaikum. Sampai jumpa di Kim for You Part 3.